Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul kelima ini, kita akan bicara tentang kemampuan dan kecakapan kita berpresentasi. Berpresentasi secara eksternal kepada calon-calon pelanggan, kepada para vendor, kepada klien-klien, kepada karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi kita, supaya segala macam bentuk direction, bentuk informasi tersampaikan secara jelas dan difahami oleh para pendengar kita. Nah, ini penting sekali harus dimiliki ya. Coach Yo memberikan modul ini untuk supaya bisa belajar sebagai contoh produk yang dijual di pasaran yaitu Apple ya. Dan pemiliknya, foundernya itu adalah Steve Jobs. Dia itu kalau berpresentasi itu singkat, padat, tapi mengena dan difahami oleh semua orang di seluruh penjuru dunia. Present like Steve Jobs. Coach Yo langsung aja menghemat waktu ya. Di sini dia sangat simpel sekali mempresentasikan itu. Steve Jobs presentasi jauh melampaui kata-kata. Mereka menghubungkan Anda dengan orang-orang yang secara mental dan emosional. Dia simple membawa sebuah kayak amplop coklat, dimasukin salah satu produk MacBook Air, dan itu sangat tipis sekali, dan itu nggak nyangka kalau di dalamnya MacBook Air. Nah itu kan secara mental, emosional menimbulkan sesuatu yang orang kagum gitu ya. Nah ini kita lihat, nah Steve Jobs itu 2007 presentasi peluncuran iPhone, digunakan sebagai contoh di seluruh dunia untuk mengajarkan keterampilan presentasi yang luar biasa. Presentasinya selalu sukses, karena dia tahu persis apa yang dibutuhkan audiens dan dia menyampaikannya. Gaya presentasi Steve Jobs terdiri dari ide-ide kunci berikut. Contohnya ini ya, concise, hitting, and theme. Ya, tema sangat berarti bagi Steve Jobs. Dia selalu memulai dengan judul yang mudah diingat dan singkat dan komprehensif. Judulnya cukup pendek untuk diposting di Twitter. Dalam peluncuran iPhone 2007, satu judul adalah Hidup Anda di Saku Anda. Nah, ini iPhone ya. Tentunya hidup Anda, musik, informasi, berhubungan dengan orang lain, call, istri, anak, apa. Nah, ini ada di saku Anda. Ini berarti iPhone memiliki begitu banyak fitur, sehingga hampir mencakup semua aspek persyaratan sosial Anda. Tapi bukannya memasang slide yang tidak pernah berakhir, dia hanya memasang hidup Anda di saku Anda. Sesederhana itu. Kedua, Pak, interesting story. Dia akan selalu melakukan storytelling. Dia mencitrakan kisah-kisah yang biasanya dialami oleh pengguna iPhone produk Apple. Nah, ini saya sedang duduk di kafe, menggunakan iPad, dan memperhatikan gadis ini benar-benar memeriksa saya. Perosotannya adalah hanya terdiri dari beberapa kata saja. Sementara ia menjelaskan kisahnya sendiri tentang produk-produk Apple yang membuat Anda perempuan dan benar-benar membuat seseorang ketawa. Ini sesimpel itu, ya. 3, his style was few words. Tidak peduli berapa lama topiknya, pekerjaan selalu berhasil mencakup lebih sedikit kata. Musik, panggilan, internet, nah itu cara dia memperkenalkan iPhone, ribuan lagu di saku Anda, memperkenalkan iPod, sentuh musik Anda, perkenalkan iPod Touch, notebook tertipis di dunia, memperkenalkan MacBook Air, dan sebagainya. Musik, panggilan internet, itu something yang benar-benar memahami gaya hidup para anak muda dan milenial ya. Nah, give the rememberable statistic. Dia selalu menyederhanakan angka-angkanya. Dalam presentasinya ketika ia ingin menceritakan kemajuan iTunes, alih-alih mengatakan bahwa 25 miliar lagu telah diunduh di iTunes. Dia mengatakan bahwa 15.000 lagu diunduh dari iTunes setiap menit, dan itu cukup dan besar dan mengesankan. Itu yang disampaikan Steve Jobs. Image, dia memiliki gambar yang luar biasa dalam presentasinya. Tidak terlalu banyak media, itu hanya fokus pada satu angka, 2 gambar yang cukup mewakili seluruh intinya. Yang keenam, fewer text. Presentasi Steve Jobs tidak memiliki terlalu banyak teks. Setiap titik mengandung minimal 1 dan maksimal 4 kata. Smile. Seluruh presentasinya adalah semacam kegembiraan karena dia selalu terus tersenyum sepanjang waktu. Itu paling penting kalau Anda sebagai seorang leader, Anda sebagai seorang presenter, ini poin-poin penting yang harus Anda kuasain ya.
Yang 8 adalah put of a show. Steve Jobs mendapatkan amplop dari timnya selama presentasi, dia menunjukkannya kepada hadirin dan mengeluarkan Macintosh yang ramping. Para penonton terlibat, tertarik, dan terhibur. Bayangin sebuah komputer yang sangat tipis dimasukkan di dalam amplop coklat ya. Nah, itu how Jobs give incredible presentation. Itu adalah presentasi yang ingin Anda berikan. Tidakkah bertanya-tanya, Steve Jobs sangat bergairah tentang Apple. Dia mencintai mereknya. Orang-orang bekerja sama, dia mengatakan bahwa Jobs biasa melatihnya presentasi 200 kali. Berulang-ulang sebelum dia mempresentasikannya. Dia biasanya terjaga sepanjang malam dengan kupu-kupu di perutnya, bersemangat dan gugup tentang presentasinya. Ketampilan presentasi Steve Jobs adalah hasil dari upaya dan semangat yang konstan. Nah, ini quick tips untuk presentation skill ya. Show enthusiasm. Yang penting adalah orang harus antusias. Presentasi Anda mencerminkan hasrat Anda, itu paling penting. Kedua, follow other presenter. Sangat penting untuk memoles keterampilan Anda sendiri. Anda bisa menilai dengan baik saat berada di antara hadirin. Anda akan dapat mengidentifikasi teknik yang digunakan oleh orang lain dan mempelajari tren baru. Kira-kira apa melibatkan audit dan minat mereka? Itu harus kita bisa punya informasinya. Sangat penting bagi Anda membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Anda dapat melakukannya dengan datang lebih awal, mengenal lingkungan, bersalaman, engagement dengan mereka dulu. Itu penting ya. Keempat, give expectational start. Untuk presentasi yang sukses, penting bagi Anda untuk memulai. Ini akan mempengaruhi audiens untuk mendengarkan seluruh presentasi Anda. Jangan pernah memberitahu orang lain bahwa bagian ini cukup mudah atau Anda akan melewatkan. Lakukan saja karena Anda harus dan biarkan orang mendengarkannya. Stress on important points ya. Anda dapat melakukan semua format yang diperlukan, tetapi juga penting bahwa Anda mengulang dan menekankan pada poin-poin penting ya. Dan ini sangat penting Anda lakukan. Plan your body language beforehand. Sangat tidak memuaskan jika bahasa tubuh Anda dan kata-kata Anda tidak cocok. Jadi semuanya harus harmoninya, harus selaras ya. Itu harus dilakukan. Orang lebih terkesan ketika bahasa tubuh Anda mengkomunikasikan yang Anda tidak komunikasikan. Kemudian interact with audience. Biarkan audiens bertanya, biarkan audiens menggelitik pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi Anda. Itu akan membuat suasana jauh lebih ada harmoni yang cantik ya. Kemudian use a little humor. Humor adalah alat yang hebat saat presentasi. Gunakan sedikit lelucon ketika mempresentasikan karena mereka meningkatkan kepercayaan diri Anda dan melibatkan lebih banyak audiens. Kemudian find word that present your business. Jangan pernah melepaskan kepercayaan diri, antusiasme, dan energi positif. Begitu present like Steve Jobs, Anda seorang joki harus mampu present ke internal, ke eksternal, kepada klien-klien Anda, sehingga apa yang Anda sampaikan, pesan itu sampai dan dieksekusi dalam sebuah tindakan yang membangun sebuah organisasi usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.